Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali fi kitabih Ayyuhal Walad. Nafanallahu bihi wa bi ulumi wa barakatuh fid dharain amin. Ayyuhal walad, an-nasihatu sahlun wal mushkilatu qabuluha li'annaha fi madhaqi mutabi'il hawa murrun. Idzil manahi mahbubatun fi qulubihim alal khususi man kana talibal ilmi ar-rasmi mushtaghila fadlin nafsi wa manaqibid dunya fa innahu yahsabu anna al-ilma al-mujarrada lahu wasilatun sayakunu najatuhu wa khalasuhu fihi wa annahu mustaghnin 'anil 'amali wa hadza i'tiqadul falasifah. Taib. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata di dalam kitabnya Ayyuhal Walad, wahai anakku, an-nasihatu sahlun, nasihat itu sahal, nasihat itu gampang. Yang namanya nasihat itu sahl, atau di sebagian nuskhah disebutkan an-nasihatu sahlatun. Wal muskilatu, dan adapun yang muskil, yang sulit, itu qabuluha, adalah menerima nasihat. Li'annaha, karena sesungguhnya nasihat, fi madzaqi mutabi'il hawa murrun, karena nasihat tersebut bagi orang yang menyicipi gitu ya, yakni dicicipi oleh orang-orang pengikut hawa nafsu, itu murrun, rasa nasihat itu adalah pahit. Jadi bagi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, ketika diberi nasihat itu rasanya pahit. Tandanya apa? Tandanya nasihat itu tidak enak, dia tidak suka. Idil manahi mahbubatun fi qulubihim. Sebab al-manahi, sesuatu yang dilarang itu, mahbubatun, dicintai, fi qulubihim, di hati mereka. Jadi ketika seseorang sudah terjerumus di dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka dari itu hati dia akan condong kepada hal-hal yang diharamkan tersebut. Orang yang sudah terjerumus kepada hal-hal keburukan, maka akan merasa nyaman di dalam keburukan tersebut. Maka tatkala orang tersebut diberi nasihat, maka rasanya akan pahit. Mengapa? Karena yang dia lakukan sudah ada pada zona nyaman, tidak bisa diganggu zona tersebut, dan hatinya sudah mencintai, sudah condong, sudah nyaman di hal-hal yang dilarang tersebut. Alal khususi man kana talibal ilmi rasmi, dan khususnya bagi orang yakni sebagai penuntut ilmu ar-rasmi, yang resmi, formal, mushtagila fadlin nafsi wa manaqibid dunya, yakni mereka itu, yakni penuntut ilmu itu, menyibukkan dirinya untuk menunjukkan keutamaan dirinya, wa manaqibid dunya, dan juga sibuk atas manakib. Maknanya banyak. Manqobah.
prestasi. Dan dirinya disibukkan dengan prestasi. Manakib bisa bermakna prestasi. Sibuk untuk menunjukkan bahwa dirinya pintar, bahwa dirinya unggul, dan sibuk mengejar prestasi-prestasi dunia. Tapi ini harus bukan dipahami secara mentah-mentah ya. Maksudnya adalah mereka itu sibuk dengan ilmu mereka untuk menggapai derajat untuk bisa dipandang oleh orang. Fa innahu yahsabu annal ilmal mujarrada lahu wasilatun. Karena sesungguhnya yahsabu dia menyangka bahwasanya annal ilmu itu annal ilmal mujarrada semata-mata ilmu lahu bagi diri dia wasilatun hanya sebagai wasilah. Sayakunu najatuhu wa khalasuhu fihi. Maka akan dapat najatuhu keselamatannya wa khalasuhu kholas maknanya sama ya. Keselamatan, pertolongan, pembebasan. Adapun najah maknanya jadi itu muradif. Maka keselamatan dan pertolongan dia fihi itu sebab memiliki ilmu. Wa annahu mustagnin anil amali. Dan ia juga menyangka bahwasanya dia cukup dari amal, dalam artian dia tidak perlu beramal. Jadi ada orang yang ilmunya itu hanya cukup dengan ilmu gitu. Tok nuntut ilmu sudah tidak diamalkan. Hingga dia menyangka bahwasanya dia akan selamat, dia akan mendapatkan pertolongan dari ilmunya tersebut. Padahal sebagaimana yang telah kita bahas, yang akan menjadi penolong kita adalah amal kita. Bahkan jika kita berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu kita, maka kita akan pada tempat yang berbahaya. Begitu juga kita beramal tanpa ilmu. Jadi jangan sampai kita nuntut ilmu hanya untuk menunjukkan diri kita. Tujuan kita memiliki ilmu adalah untuk beramal. Untuk apa sih kita belajar fikih? Supaya sholat kita benar. Untuk apa kita belajar akhlak? Supaya akhlak kita benar. Jangan sampai kita belajar fikih tujuannya untuk disebut-sebut kita itu ahli fikih. Jangan sampai gara-gara kita ikut pengajian kita disebut orang alim. Kita pengen disebut orang alim. Jangan sampai kita belajar akhlak. Setelah belajar kita malah mudah memvonis orang lain salah. Itu berarti ada yang salah pada pembelajaran kita. Atau kesimpulan buah dari belajar kita. Wa hadza i'tiqadul falasifah. Maka ini adalah keyakinannya orang-orang filsafat. Subhanallahil adzim, maha suci Allah yang maha mulia. Maksudnya ini jauh-jauhin gitu ya. Masalah subhanallah dan masya Allah itu sebenarnya masalah khilaf ringan saja ya. Yang
Al-Fakir tahu di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ketika kita melihat sesuatu yang indah-indah, itu kita menyebutkannya Masya Allah. Ketika kita melihat sesuatu yang kurang enak, seperti ini Imam Al-Ghazali menyebutkan sesuatu yang kurang enak, yakni i'tiqadnya falasifah, maka beliau mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Tapi tidak jadi masalah, dua-duanya zikir ya, ya. Kita lanjutkan. La ya'lamu hadzal maghrur. Dalam sebagian nuskhah, la ya'lamu hadzal qadra annahu hina hassala al-ilma idza lam ya'mal bihi takunul hujjata alaihi akada. La ya'lamu, tidak mengetahui hadzal qadar. Nah, jadi ini nyebutin orang tadi itu, orang-orang yang punya i'tiqad atau keyakinan yang tadi. Dia tidak mengetahui hadzal qadar, kadar yang dibahas ini. Anahu, sesungguhnya dia hina hassalal ilma, ketika dia meraih suatu ilmu, idza lam ya'mal bihi, apabila dia tidak mengamalkan ilmu tersebut, takunul hujjatu alaihi akada, maka itu akan menjadi hujah alaihi. Hujah alaihi artinya apa? Akan menjadi pertanggungjawaban yang negatif, akada yang kuat bagi dirinya. Ada hujjatu laka bilam li gitu ya. Itu jadi yang positif ya. Maka Al-Qur'an itu bisa hujjatun alaina, bisa hujjatun lana. Nah, yang positif itu hujjatun lana, bukan alaina. Kalau alaina maka itu negatif. Dalam artian akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka orang yang memiliki i'tiqad seperti itu, dia tidak mengetahui ikhwah, bahwasanya ketika dia menuntut ilmu dan dia tidak mengamalkan ilmu tersebut, dia tidak tahu bahwasanya hal tersebut itu akan menjadi pertanggungjawaban yang sangat kuat. Dalam artian pertanggungjawabannya itu akan benar-benar dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asyadan nasi adzaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna, sesungguhnya asyadan nasi, yang paling kerasnya manusia, yang paling beratnya manusia, apane azaban, azabnya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, itu khobar inna, alimun, adalah orang alim, lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi, adalah orang yang alim, orang yang berilmu, yang ilmunya tersebut tidak bermanfaat. Atau kalau kita secara istilah, secara bahasanya di sini adalah orang berilmu yang Allah tidak memberikan dia manfaat sebab ilmu yang dia miliki. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi, Ibnu Asakir, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Waruwiya, dan diriwayatkan anna Junaidan, bahwasanya Syekh Al-Junaid, qaddasallahu ruhahu, semoga Allah mensucikan ruhnya, Al-Aziz, ru'ya fil manami ba'da mautihi. Nah, jadi pernah Syekh Junaid ini ada di mimpi orang lain gitu ya. Fil manami, pada mimpi. Ru'ya itu maknanya terlihat. Di mimpi orang lain ba'da mautihi, setelah kematiannya. Faqila lahu, maka dikatakan kepada
Syekh Junaid, mal khabaru ya Abul Qasim. Apa kabarnya wahai Abul Qasim? Abul Qasim. Qala, Syekh Junaid berkata, beliau berkata, tahatil ibarat wa faniyatil isyarat wa ma nafa'atna illa raka'atun raka'naha fi jawfil lail. Disebutkan bahwasanya di sini yang mimpi itu Ja'far bin Muhammad Al-Khuldi. Jadi Syekh Ja'far bin Muhammad Al-Khuldi itu bermimpi bertemu dengan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Kemudian Syekh Ja'far bertanya kepada Syekh Junaid, kabar kamu gimana? Syekh Junaid berkata, oh hatil ibarat, telah rusak gitu ya. Jadi maknanya ini juga ya, nanti kita baca di syarahnya. Udah rusak, sesat, bingung gitu. Toha, rusak, binasa. Bisa juga toha itu maknanya zahaba, pergi. Al ibarat, ibarat itu sudah pergi. Wafaniyatil isyarat, dan telah punah isyarat-isyarat. Wama, dan tidak ada nafaatna, atau di sebagian nuskha wama nafa'atna, dan tidak ada yang memberikan kita manfaat gitu ya, kami manfaat, illa kecuali rokaatun, beberapa rokaat, roka'naha, yang telah kami kerjakan rokaat tersebut fi jawfil lail, dari penghujung malam, di penghujung malam. Jadi ketika Syekh Junaid itu dimimpikan oleh Syekh Ja'far, Syekh Junaid berkata kepada Syekh Ja'far yang bertanya tentang kabarnya, aduh, istilahnya begini, udah yang manfaat itu cuman rokaat pas sholat malam gitu. Keadaannya sudah berubah. Maka jangan heran banyak para ulama yang demikian ya, yakni banyak para alim ulama yang bertemu dengan ulama yang sudah meninggal menanyakan kabar. Mereka itu dilakukan baik oleh Allah dalam artian mendapatkan nikmat kubur itu karena hal-hal kecil gitu. Coba di antara ikhwah ada yang pernah dengar kisahnya siapa yang mendapatkan nikmat kubur, yakni di mimpi seseorang, sebab hal-hal kecil. Hal-hal kecil ini maksudnya ya bukan ibadah besar begitu. Coba di antara ikhwah ada yang pernah mendengar kisahnya. Kalau Syekh Junaid ini kan mendapatkan istilahnya mendapatkan nikmat kubur itu sebab mengerjakan sholat malam gitu, beberapa rakaat sholat malam. Coba di antara ikhwah ada yang pernah dengar kisah yang lain? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, kemudian juga adalah Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, dan diriwayatkan juga Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya. Pernah dengar, ini ada ikhwah kita, pernah dengar di antara sebabnya itu adalah Imam Syafi'i, sebab menolong semut yang tenggelam. Baik, ada lagi ikhwah, tapi harus dicari kebenarannya ikhwah ya. Seperti tadi, kisah tadi itu ada di dalam kitab Hilyatul Auliya, seperti itu. Nanti tinggal dicari deh sanadnya sahih atau tidak. Ada lagi ikhwah yang lain?
Coba ada yang pernah dengar tidak tentang mendiamkan lalat yang sedang menghisap tinta yang dia pakai, yang ulama itu pakai. Kisahnya siapa itu? Jadi jangan sampai la tatawaqqaf an fi'lil khair. Jangan kita berhenti, janganlah engkau berhenti untuk melakukan perbuatan baik. Meskipun perbuatan tersebut kecil. Walau qalilan au sagiran. Mau sedikit mau kecil, jangan kita tinggalkan, usahakan. Mungkin itu sebab kita mendapatkan rahmat dari Allah. Gitu. Jadi banyak cerita-cerita, kisah-kisah. Tapi ingat ikhwah, perlu ditelusuri kebenarannya. Tapi ini ada kita ambil hikmahnya. Bahwasanya banyak para ulama yang mendapatkan rahmat Allah dari perbuatan-perbuatan kecil lainnya. Seperti itu. Baik, itu nasihat yang kedua. Kita bahas sedikit syarahnya. Karena yang cukup panjang, kita sedikit saja ya. Murrun itu lawan dari kata manis, walbun. Mutabi'i itu adalah mutabi'in. Asal katanya mutabi'in, dibuang nunnya karena idofah. Nah, kalau idofah itu dihilangkan nunnya bihadzfin nun. Kemudian di sini disebutkan yang dimaksud dengan ilmu resmi itu ikhwa ail mansubu ila rasmil wal adah al musamma bil ulumil aqliyah. Ilmu resmi di sini sebutnya ilmu akal. Mithlu ilmu sorfi seperti ilmu sorof, wan nahwi ilmu nahu, wal kalamil farisi itu apa ilmu kalam farisi, wal arud ada ilmu arud, wal khilaf ilmu khilaf, wan nujum ilmu bintang. Lianna quluba karena sesungguhnya hati-hati itu mahluwatun karena hati itu adalah tempat merasakannya yang dirasakan oleh manusia. Kemudian di sini disebutkan dan jidal perdebatan yang menjadi capaian ilmu-ilmu yang tadi kita sebutkan. Jadi banyak orang yang mempelajari ilmu-ilmu tersebut yang ujungnya itu untuk berdebat. Bahkan bisa menjadi buahnya gitu. Jadi dia belajar ilmu sorof, ilmu nahu, ilmu kalam, ilmu-ilmu yang lainnya itu untuk debat. Dan itu menjadi goalsnya gitu ya.
Maka apabila mereka dinasehati, maka mereka tidak akan menggubris gitu ya, kawan. Dan itu nanti akan menjadi sebab diazabnya semakin keras. Dan adapun di sini disebutkan washtaghilu bila ilmin nafi', menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat. Lakum, bagi kalian semua. Yaumal jaza, nanti pada hari pembalasan. Jadi kita dinasihatkan untuk menyibukkan diri kita dengan ilmu yang bermanfaat. Kapan bermanfaatnya? Nanti pada hari pembalasan atau hari kiamat. Wahwa, dan adapun termasuk bagian dari ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tauhid wal fiqhi, ilmu fikih. Dan di antara mereka juga ada yang menyangka bahwasanya dengan hanya ilmu begitu, mereka akan mendapatkan keselamatan. Jadi ilmu itu hanya sebagai wasilah pada hari kiamat. Dan mereka tidak ingin mengamalkan ilmu tersebut. Itu adalah keyakinan yang salah. Jadi bukan berarti kita tidak boleh belajar ilmu shorof, ilmu nahu, tapi usahakan prioritaskan kita itu belajar ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak yang langsung kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Begitu. Bisa dipahami ya kawan ya? Manaqib itu adalah al-fi'lul hasan. Baik, sampai situ dulu. Jadi untuk awal-awal kita belajar ini, usahakan diri kita menyibukkan terhadap ilmu-ilmu yang memang langsung kita amalkan. Seperti tauhid, fikih, akhlak. Adapun ilmu-ilmu di samping ilmu tersebut, ya kita pelajari, tapi bukan menjadi prioritas. Al-Fakir pernah sampaikan, jika memang ingin memperdalam ilmu, kita wajib mempelajari bahasa Arab. Seperti itu. Itu untuk memperdalam ilmu. Tapi untuk pengamalan, maka pelajarilah ilmu-ilmu yang memang kita amalkan. Jadi di satu sisi kita mempelajari ilmu yang kita amalkan, ilmu fikih, tauhid, dan lain sebagainya. Di sisi yang lain, jika kita memang ingin memperdalam ilmu kita, maka kita belajar bahasa Arab. Jadi jangan sampai, bahasa Arab kan belajarnya cukup pusing, rumit juga ya Pak ya. Jangan sampai kita menghabiskan waktu kita untuk belajar bahasa Arab, tapi sholat saja tidak paham, tidak mengerti. Itu yang berbahaya. Begitu ya Pak ya, bisa dipahami ya. Jadi bukan, wah mulai detik ini saya akan berhenti belajar bahasa Arab. Bukan seperti itu. Tapi prioritaskan. Jangan sampai waktu kita habis terhadap ilmu yang tidak bisa langsung kita amalkan. Sedangkan yang pertama dihisab dari diri kita adalah sholat. Maka dari itu kita fokus, kita pelajari tentang sholat terlebih dahulu. Seperti itu ikhwah. Ada pertanyaan ikhwah? Sebelum kita akhiri.
dan lanjut pada kajian Kasyifah. Baik, di sini ada pertanyaan. Pertanyaan fikih. Insya Allah kita bahas di fikih ya. Baik. Waalaikumsalam. Insya Allah itu akan kita bahas di fikih nanti supaya sesuai tempatnya. Ada lagi ikhwah? Baik, tafadhol. Baik, tafadhol. Sebentar. Baik. Mana pertanyaannya, ikhwah? Sudah. Sebentar ya, kita tunggu. Ikhwah kita sedang mengetik. Di sini ada pertanyaan tentang bagaimana mengajak orang lain yang sudah kelewatan cinta pada dunia. Yang dia itu seperti sudah mendarah daging yang rasanya tidak mungkin bisa kembali baik, kembali ke jalan yang benar jika diberi nasihat. Jadi begini, ikhwah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, an-nasihatu sahlun atau sahlatun. Nasihat itu gampang. Kita ngasih nasihat ke orang pun gampang. Tapi memang wal muskilatu, yang muskil itu adalah qabuluha, menerima nasihat. Maka harus ada momen tertentu yang memang nasihat itu bisa masuk. Dan nasihat itu tidak harus dari ucapan. Nasihat itu kadang dia melihat kondisi orang lain, dia melihat kesusahan orang lain. Ternyata dia dengan melihat sesuatu yang kurang dari orang lain, misalkan melihat orang miskin, jika hatinya memang terbuka, dia bisa mendapatkan nasihat. Seperti itu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika hatinya sudah gelap, itu lebih bermasalah lagi.
tidak bisa atau sulit mendapatkan ibroh, hikmah, pelajaran dalam setiap kejadian. Jadi kalau kita punya teman yang seperti itu, satu, kita ajak dengan tangan kita, ayo. Terus yang kedua, kita nasehatin. Nggak mempan juga, ya wes, kita doakan. Jadi kita doakan, semoga teman-teman kita, saudara-saudara kita, mungkin di dalam keluarga kita yang masih melalaikan akhirat, kita pun butuh doa ya, ikhwah ya, termasuk kita. Sebenarnya ketika kita berdoa untuk orang lain, sebenarnya kita yang paling membutuhkan doa tersebut adalah kita. Jadi kita doakan juga diri kita, semoga Allah melindungi kita semua, dan semoga kita bisa lebih fokus dalam beribadah kepada Allah, tidak mencintai dunia. Jadikan akhirat itu di hati kita dan dunia itu di tangan kita, bisa diobok-obok. Jangan dunia di hati kita. Jadi kalau ada orang lain seperti itu, nggak bisa diajak, nggak bisa dinasehatin, ya tugas kita hanya mendoakan. Semoga kita semua dijadikan hamba min ibadillahi sholihin, menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik ikhwah, kita di sini ada yang bertanya. Izin bertanya, banyak ilmu yang kita pelajari sejak kecil, tapi pada akhirnya banyak juga yang akhirnya lupa untuk diamalkan. Bagaimana kiranya? Banyak ilmu-ilmu yang kita pelajari sedari kecil, ternyata banyak yang tidak kita amalkan. Maka inilah saatnya, yakni ketika kita sadar. Memang tidak bisa ikhwah, semua ilmu yang kita pelajari itu tidak bisa semua kita amalkan. Tapi jangan sampai tidak ada yang diamalkan. Seperti itu. Tapi jangan sampai tidak ada yang diamalkan. Jadi ketika kita sadar bahwasanya ini bisa diamalkan, itu bisa diamalkan, amalkan. Tapi yang tidak bisa diamalkan jangan dipaksakan. Kita tahu jenggot sunnah, tapi emang tidak punya jenggot, jangan dipaksakan. Seperti itu. Yang biasa tumbuh jenggot, gitu. Misalkan ini perkara sunnah ya, Pak ya, diamalkan. Ada zikir, amalkan walaupun hanya sekali jika datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Memang kita tidak akan bisa mengamalkan seluruh ilmu kita, apalagi secara kontinu ya ikhwah ya. Makanya ada sebagian orang yang fokus terhadap satu amalan. Ada yang rajin wirid, ada yang rajin puasa, ada yang rajin tahajud, ada yang rajin sedekah. Wiridnya itu kita sebut itu wiridnya. Ada yang wiridnya puasa, ada yang wiridnya zikir, ada yang wiridnya sedekah, ada yang wiridnya sholat malam, ada yang wiridnya baca Al-Quran. Gitu. Itu amal-amalnya mereka. Nah kita usahakan gitu ya, minimal kita lakukan satu yang wajib dulu, yang kedua yang sunnah dulu, yang ketiga baru apa yang telah kita pelajari. Ini mah yang dipelajari tidak diamalkan, yang wajib nggak tahu ilmunya, itu yang bermasalah. Begitu ya.
Jadi mulai hari ini, mulai kita dari kajian kita ini, apa yang kita pelajari, usahakan kita amalkan. Seperti itu. Dan hendaknya kita itu cari teman yang bisa mengingatkan kita ya, ya. Itu penting sekali. Bersyukur kita punya teman yang bisa nasehatin kita. Bukan punya teman kita berbuat salah, dia tepuk tangan. Itu yang sulit. Baik, hadza akhiruhu wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.